Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya masak sayur nangka muda tanpa santan. Saya beri jengkol sama ebi, kemudian ada combro isi tempe. Nggak ketinggalan sambalnya, sambal andalan ya, sambal terasi yang nggak terlalu pedas, sama kerupuk. Walaupun ini menu masakan sederhana, tapi enaknya please jangan ditanya lagi ya. Ada rasa terasi dari sambalnya, rasa ebi dari tumis nangkanya. Pokoknya ini tuh kayak rasa banget deh. Yuk simak masakan rumahan di video ini. Pertama saya punya satu bungkus nangka muda yang sudah dipotong-potong. Ini saya beli di warung, memang sudah begini adanya. Ya, ini saya simpan di kulkas 1 hari. Ini akan saya rebus untuk menghilangkan getahnya dulu. Saya beri tambahan garam biar getahnya benar-benar hilang ya. Kita aduk, kita rebus sampai dia itu mendidih, tapi nggak usah terlalu overcook ya, nggak usah terlalu matang teman-teman. Karena kalau terlalu matang nanti pas dimasak di oseng itu nanti dia benyek ya. Ini sudah cukup, saya akan angkat kemudian saya cuci bersih sambil diperas-peras airnya. Jadi benar-benar hilang getahnya. Ini sudah saya cuci, sudah saya peras-peras, benar-benar sudah nggak lengket di tangan ya. Kemudian kita sisihkan. Sekarang kita siapkan bumbunya dulu teman-teman. Untuk bumbunya saya cuper ya, nggak saya rajang. Ada 10 bawang merah kecil-kecil, 7 bawang putih kecil-kecil, cabai rawit saya pakai yang hijau 20 butir, dan cabai merah besarnya 10 butir. Kemudian ini yang nggak kalah penting, wajib banget ada adalah ebi 50 gram. Sudah saya rendam dengan air panas ya teman-teman. Ebinya boleh disangrai dulu kemudian dihaluskan boleh, ataupun dicuci saja dengan air hangat kayak gini juga boleh, sama aja. Ini saya cuper dengan tambahan air biar lebih halus ngecupernya. Kurang lebih sampai kayak gini, kemudian sisihkan. Kita siapkan bahan yang lain. Saya punya jengkol 2 buah yang sudah diiris-iris, dan 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek. Juga ada daun melinjo atau daun saw. Pilih daun yang muda, ini kurang lebih 10 lembar. Saya cuci kemudian potong-potong. Nah sekarang kita saatnya masak ya. Karena tadi ngeblendernya menggunakan air seperti biasa, saya akan masak sampai air dalam bumbu ini menghilang dulu, susut dulu, baru ditambahkan minyak. Tujuannya biar bumbu-bumbunya ini nggak mentah ya teman-teman, nggak bau mentah, nggak bau cabai mentah. Nah baru dimasukkan minyaknya, kurang lebih 3 sendok makan. Kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk kayak gini ya teman-teman. Semakin diaduk dia akan semakin mengeluarkan minyak, semakin tanak, semakin matang bumbunya. Nah kalau udah kayak gini masukkan lengkuas atau laos. Lalu jengkol juga masuk ya di tahap ini. Kita aduk hingga tercampur rata, paling tidak sampai laosnya ini layu gitu ya, mengeluarkan bau yang enak, baunya keluar, dan jengkolnya ini juga setengah matang ya, jadi nggak mentah banget. Nah kalau udah baru dimasukkan nangka mudanya. Kita aduk sampai tercampur rata bumbu-bumbuannya ini ya. Ini masaknya masih dengan api kecil ya teman-teman. Nah kalau sudah tercampur rata kayak gini, sudah layu, biar nggak gosong, baru ditambahkan air. Nah untuk airnya seberapa? Airnya tuh 1 gelas belimbing atau setara dengan 200 ml air. Saya pakai untuk membilas cuper karena bumbunya masih banyak yang nempel. Nah kalau air udah masuk baru boleh gedekan apinya. Nah triknya gitu ya, tambahkan garam, gula, merica bubuk, dan penyedap. Ini penyedapnya nggak ke-record ya, nanti di description box semuanya ada untuk takarannya. Kita aduk-aduk sampai airnya ini mendidih, kemudian menyusut. Kita koreksi rasa, apakah rasanya sudah tepat gitu ya, dan apakah sudah benar-benar matang nangkanya. Kalau rasanya udah oke, nggak ada yang perlu diperbaiki, baru dimasukkan melinjonya, daun melinjonya atau daun sonya. Nah kalau daun sonya udah masuk nggak usah terlalu lama, cukup 3-4 menit sampai layu aja ya, nggak usah kelamaan karena nanti dia warnanya nggak hijau, nggak cantik. Dan kalau airnya udah menyusut, udah bisa diangkat ya teman-teman. Kurang lebih untuk penampakan tumis atau sayur nangka mudanya kayak gini. Nah ini siap disajikan di atas piring saji. Benar-benar ini kalau teman coba rasanya silahkan komen di bawah ya, rasanya tuh gimana, beneran enak atau enggak. Lanjut ya ke combro isi tempe. Baik, pertama kita buat adonan kulitnya terlebih dahulu. Saya punya setengah butir kelapa ukuran sedang, kurang lebih seperti ini ukurannya, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil ya. Kemudian saya akan parut, dan setelah ditimbang kurang lebih jadi 100 gram.
kelapa parut. Kemudian 1 kg singkong. Nah, kalau teman-teman menemukan singkong yang lembek seperti ini, ditekan-tekan lembek, kelihatan ya bagian yang lain ditekan-tekan tidak lembek, tapi yang ini bagiannya tidak bagus, ini harus segera dibuang ya, karena dia akan menimbulkan rasa yang tidak enak nantinya. Ini sudah saya parut. Kemudian karena kandungan air dalam singkong parut ini terlalu banyak, kandungan air patinya, jadi saya akan peras menggunakan lap bersih gitu ya, menggunakan kain bersih begitu. Karena kalau tidak diperas, nantinya air dalam pati singkong ini nantinya akan membuat combro yang kita buat ini menjadi keras. Jadi bukan renyah, tapi malah jadi keras alot gitu ya teman-teman ya. Tapi ini opsional ya teman-teman, kalau nggak mau peras juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya better untuk diperas terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya setelah diperas airnya. Kemudian ini akan saya masukkan dalam satu wadah bersih, saya campur semuanya. Kemudian saya tambahkan 2 bawang putih yang sudah dihaluskan, kemudian 2 daun bawang yang sudah saya iris tipis-tipis, setengah sendok makan garam, setengah sendok makan penyedap, dan 1/4 sendok makan ketumbar bubuk. Kemudian ini saya akan aduk hingga semua bumbunya tercampur rata. Setelah rata, sisihkan. Kita buat isian tempe pedasnya yuk. Nah, saya punya setengah papan tempe. Kalau satu bagian tempe itu di tempat saya harganya 5.000. Jadi kalau setengah itu dihitung-hitung cuma 2.500. Kita iris menjadi 9 bagian sama rata. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang sampai ke dalam tempenya. Setelah matang berwarna kuning kecoklatan, kita angkat. Kemudian kita siap 1 bawang merah, 3 cabai rawit merah, 1 bawang putih, setengah kemiri. Kemudian kita goreng sampai bumbunya benar-benar matang. Setelah matang, kita haluskan si sambalnya ini sampai dengan halus. Kemudian karena belum dikasih garam ya, tadi tempenya juga nggak dibumbui, jangan lupa untuk tambahkan garam setengah sendok makan, kemudian gula merah, kemudian penyedap 1/4 sendok makan, kemudian kita haluskan kembali, ditambahkan gula agar rasanya bukan hanya pedas tapi ada rasa manisnya gitu ya, jadi rasanya pedas manis. Kita tumbuk asal kasar ya, tumbuk kasar atau haluskan kasar, jadi tidak usah terlalu halus ya teman-teman. Jangan lupa diratakan dengan sendok agar benar-benar tercampur rata. Kurang lebih seperti ini teksturnya. Tahap selanjutnya kita mulai ambil sekepal adonan kulit, lubangi bagian tengahnya, kemudian beri isian sambal tempenya. Tutup kembali, kemudian bentuk sesuai selera. Bisa dibulatkan lonjong atau dibulatkan lonjong kemudian dipipihkan seperti yang saya lakukan ini. Sudah jadi, tinggal kita goreng dalam minyak panas, namun apinya api sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar apinya. Goreng sampai berwarna kecoklatan agar benar-benar matang si combro ini sampai ke dalam. Jika satu sisi sudah kecoklatan, kita balik. Nah, kalau dua sisinya sudah matang seperti ini, kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat. Penting untuk menggoreng sampai benar-benar matang ya teman-teman. Jadi jangan sampai tuh luarnya udah matang tapi dalamnya masih mentah gitu. Terutama kelapanya masih mentah tuh jatuhnya nggak enak banget. Ini bisa juga untuk ini jualan, dijual 2.000 atau 1.500 tergantung daerah teman-teman. Lanjut yuk ke menu selanjutnya. Saya pakai 3 bawang merah, 1 bawang putih, 6 cabai merah besar, 1 buah tomat, dan cabai rawit hijaunya saya pakai 20. Ini untuk 1 porsi cobek kecil ya, juga 4 cm terasi. Terasinya akan saya bakar. Nah, selain terasi akan saya rebus. Direbus, jangan lupa untuk ditutup ya, biar cepat matang gitu. Kalau nutup kan udara yang terperangkap di panci itu akan bikin si cabenya cepat matang. Dibuka kayak gini, kalau belum matang bisa ditambahkan waktu masaknya, tapi kalau udah matang tinggal diangkat aja. Kalau udah diangkat, kita langsung haluskan aja. Saya mau ulek manual, teman-teman kalau males ngulek pakai chopper boleh. Karena ini jumlahnya sedikit, saya akan ulek manual aja. Kemudian kalau udah kayak gini, tambahkan terasi yang udah dibakar. Kalau terasinya udah dihaluskan kayak gini, jangan lupa tambahkan
garam sama gula merah. Saya nggak pakai gula pasir ya, saya pakai gula merah. Masing-masing 1/4 sendok makan. Jadi garamnya 1/4 sendok makan, gula merahnya juga sama 1/4 sendok makan. Kalau ada jeruk nipis atau air asam itu boleh ya ditambahkan sedikit biar rasanya ada asam-asamnya. Cuma saya lagi nggak ada jadi saya skip aja. Sebenarnya kayak gini aja udah cocok ya untuk teman-teman yang lagi kebetulan ngurangin minyak. Ini udah cocok banget karena terasinya dibakar, kemudian cabenya juga direbus ya. Jadi cocok banget, udah enak juga rasanya. Tapi kalau teman-teman ngerasa udahlah dietnya besok lagi gitu ya, boleh ditambahkan micin 1/4 sendok teh aja. Diaduk agar micinnya tercampur ya, kemudian tambahkan minyak panas. Diaduk lagi minyaknya, ini udah enak banget. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.